Hai, aku Astri. Selamat datang di channelku. Kali ini aku mau ajak kalian membahas tentang Indonesia tidak pernah kehabisan cerita, terutama ribuan legenda yang diceritakan secara turun-temurun selama ribuan tahun. Tapi, apakah itu nyata? Apakah kamu dan aku meyakini kebenaran cerita ini? Dari satu laut yang bisa narik orang sampai ke dasar laut, sampai batu yang katanya itu adalah anak durhaka yang dikutuk. Apa benar ini kejadian mitos atau ada penjelasan logisnya? Mau aku bongkar? Bersama aku Astri, yuk kita bahas 5 mitos Indonesia yang ternyata bisa dijelaskan oleh sains. Yang pertama, Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Siapa sih yang gak tahu sosok legendaris dalam mitologi Jawa dan Sunda yang dikenal sebagai penguasa Laut Selatan? Legenda Nyi Roro Kidul telah ada sejak lama dengan cerita paling awal yaitu dari era kerajaan Sunda Pajajaran pada abad ke-15. Ada satu pantangan yang melarang wisatawan ketika berkunjung ke pantai selatan. Aku yakin kalian udah pada tahu kan? Yap, gak boleh pakai baju warna hijau. Karena menurut mitos, kalau ada orang yang melanggar itu, maka sosok Nyi Roro Kidul bakal narik orang itu ke dasar laut. Tapi fakta sainsnya, karena pantai ini menghadap ke Samudra Hindia, yaitu samudra terbesar ketiga di dunia. Ombaknya yang tinggi, arusnya juga ganas, serta warna hijau airnya yang bikin penyelamatan lebih sulit karena warna hijau sulit dibedakan dengan warna air laut. Jadi, yang narik manusia itu sebenarnya adalah arus, bukan ratu laut. Yang kedua, batu menangis. Ada sebuah cerita legenda yang berasal dari Kalimantan Barat tentang seorang gadis cantik yang durhaka pada ibunya dan dikutuk menjadi batu. Sampai sekarang, batu menangis ini masih ada loh. Fakta sainsnya, ternyata batu ini hasil dari erosi dan pelapukan alami selama ratusan tahun. Angin, hujan, dan suhu bumi yang membentuk batu ini menjadi mirip sesosok manusia. Nggak ada kutukan, murni hanya kerja keras alam. Yang kedua, Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat dipercaya memiliki kisah legenda tentang seorang putra bernama Sangkuriang yang marah karena cintanya ditolak oleh Dayang Sumbi. Sangkuriang yang diberi syarat pernikahan untuk membuat sebuah kapal besar dan sebuah telaga dalam satu malam, ternyata digagalkan sendiri oleh Dayang Sumbi karena ternyata mereka adalah sepasang ibu dan anak. Sangkuriang yang marah lalu menendang perahu tersebut hingga terbalik dan jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Fakta sainsnya, gunung ini adalah gunung api aktif yang terbentuk dari letusan Gunung Sunda Purba. Jadi, bentuknya yang menyerupai perahu terbalik sebenarnya adalah hasil dari proses alam, bukan akibat tendangan seperti dalam cerita. Yang ketiga, Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami yang berukuran besar dan menjadi destinasi super prioritas yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Ada legenda yang dipercaya dari Danau Toba yang kisahnya ada seorang pria bernama Toba yang menikahi putri ikan. Awalnya Toba sedang memancing ikan di sungai, tapi kok ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita dan mereka pun menikah. Ada satu perjanjian di antara mereka di mana identitas putri ikan tersebut tidak boleh diungkap, terutama kepada anak mereka, Samosir. Suatu hari, Samosir membuat Toba marah karena Samosir memakan bekal yang disiapkan untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Toba melanggar perjanjian itu dengan menyebut anaknya dasar anak ikan. Istrinya marah dan kecewa karena Toba ingkar janji sehingga istrinya kembali ke dunia ikan dan banjir besar pun membentuk Danau Toba. Fakta sainsnya, Danau Toba terbentuk dari letusan supervulkano puluhan ribu tahun yang lalu. Letusan itu bikin kawah raksasa yang cekung dan kemudian terisi air yang membentuk Danau Toba, danau terbesar di Indonesia. Yang kelima, Malin Kundang. Siapa yang dulu waktu kecilnya suka ditakutin gak boleh durhaka sama orang tua, nanti dikutuk jadi batu. Selain batu menangis yang tadi udah kita bahas, ada satu lagi legenda yang terkenal banget, yaitu Malin Kundang.
Malin Kundang yang diceritakan adalah seorang anak laki-laki dari keluarga miskin yang pergi merantau dan sukses menjadi kaya raya. Tapi setelah sukses, dia menolak ngakuin ibunya yang miskin dan udah tua. Bahkan Malin Kundang ngusir ibunya sendiri. Ibu Malin Kundang yang sangat sedih dan marah lalu mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Fakta sainsnya, cerita Malin Kundang adalah legenda rakyat Minangkabau. Sedangkan batunya sendiri adalah karya seni yang dibuat oleh Dasril Bairas dan Iben Zani Usman pada tahun 1980-an untuk menarik wisatawan. Meskipun batu Malin Kundang sudah melegenda, tapi batu itu bukan hasil dari kutukan, melainkan upaya untuk mempresentasikan akhir tragis dari cerita tersebut. Itu dia 5 mitos Indonesia yang dapat dijelaskan dari sudut sainsnya. Legenda memang seru, tapi sains selalu punya jawabannya. Kalau ada salah kata, data, dan fakta lainnya, tolong koreksi aku di kolom komen ya. Makasih banget udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat like dan subscribe karena itu sangat berarti buat aku. Aku Astri, mohon undur diri. Bye.